bahwa tolong di print out modulnya, ya. Karena kalau tidak di print out itu saya berani pastikan tidak akan maksimal Bapak Ibu membacanya dan memahaminya. Oleh karena itu tolong mohon di print. Karena kalau di print sekaligus itu mungkin agak berat karena banyak ya. Tapi kalau di print sesuai dengan tahapannya itu malah lebih enak. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi saya ingin garis bawahi betul ini ya. Jangan copy paste dan tolong di print modulnya, lalu dibaca, diberikan stabilo terbesar terkait dengan kata-kata kunci yang kira-kira bisa Bapak Ibu pegang sebagai penguat pemahamannya ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu harus disiplin. Nah ini yang kemudian membuat para dosennya kadang-kadang tidak nyaman ya, mengeluh kepada pengelola bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa yang masih sangat terbatas, masih sangat rendah. Sudah lewat 1 hari, 2 hari modulnya, belum juga upload tugasnya, belum juga mengerjakan tugas formatifnya. Bahkan ada yang lewat dari tes akhir modulnya. Nah, sehingga dosennya harus men-setting ulang berkali-kali gitu ya, kemudian harus membuka kembali meskipun jadwal ngajarnya sudah lewat, hanya harus meminta mereka untuk menilai kembali gitu kan. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak dianggap lulus di modul itu. Nah ini yang membuat kinerja kita menjadi tidak efektif. Nah oleh karena itu sekali lagi tolong disiplin. Kalau memang tidak siap untuk PPG yang mendingan mundur saja daripada kemudian menghabiskan energi kita, kemudian hak-hak yang orang sedang long listnya panjang sekali menunggu ya. Ini daftar tunggu yang ikut PPG itu jauh lebih besar ketimbang daftar haji. Nah oleh karena itu kalau kemudian peluang ini Bapak Ibu gunakan seenaknya saja, sementara orang ribuan yang menunggu peluang ini, maka tentu kita menjadi zalim Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu mohon lebih disiplin sesuai dengan jadi tolong diprioritaskan. Jadi menjadikan PPG ini sebagai prioritas aktivitas dalam 3 bulan ini ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak penting atau kira-kira tidak terlalu penting, tidak urgent untuk Bapak Ibu hadiri, ikuti yang mungkin bisa dibatasi dulu ya. Tolong diprioritaskan PPG ini. Ini yang paling penting karena kalau Bapak Ibu sekali lagi ya tidak ada yang bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus di UP kecuali Bapak Ibu sendiri. Kami tidak punya otoritas di situ ya. Kami hanya bisa memfasilitasi bagaimana mengakses sumber-sumber belajar dalam hal ini modul-modul pertama ya, untuk kemudian sebagai bahan Bapak Ibu modalnya untuk lulus UP itu. Nah oleh karena itu sekali lagi sangat ditentukan oleh bagaimana Bapak Ibu berkinerja, bekerja dan tentu juga belajar dalam proses ini. Nah ini catatan yang penting dari pendalaman modul yang kemarin. Dan sekali lagi Bapak Ibu mohon kerjasamanya jangan sampai dengan cara-cara copy paste itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian yang terkait dengan lokakarya ini tentu Bapak Ibu syarat untuk masuk lokakarya Bapak Ibu sudah lulus semua modulnya 1 sampai 10. Tentu Bapak Ibu karena lampu sudah selesai dan besok sudah mulai lokakarya. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan baru lagi ya, meskipun tidak ada hal yang terlalu baru ya dalam sistem di LMS-nya, tapi tagihannya yang tentu berbeda. Nah, oleh karena itu nanti di dalam lokakarya itu setidaknya ada 5 bagian penting yang akan Bapak Ibu lalui. Yang pertama itu pengembangan perangkat pembelajaran, nanti yang ada produknya juga banyak di situ. Yang salah satunya adalah 3 RPP beserta perangkatnya. Jadi 3 RPP, kemudian ada lampirannya, media pembelajaran, instrumen penilaian, LKPD dan materi. Itu full lengkap gitu ya.
Nah, termasuk di dalamnya juga nanti akan mulai ya Bapak Ibu diperkenalkan ada tagihan terkait dengan upload video sebagai sumber belajar. Nah ini sudah harus mulai bertanya-tanya ke tetangga sebelahnya, ke teman-teman yang sebelumnya sudah lulus PPG untuk bagaimana membuat sumber belajar dan menguploadnya di channel YouTube masing-masing. Nah ini kemudian nanti Bapak Ibu itu akan berlangsung 10 hari, kemudian dilanjut dengan PTK, pelitian tindakan kelas. Nah saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendengar dan dari teman-temannya dan sudah mempelajari PTK tentu hari 10 hari ke depan setelah perangkat Bapak Ibu akan menyusun proposal PTK. Kemudian dari perangkat dan PTK itu nanti ada review perangkat. Jadi perangkat yang Bapak Ibu sudah hasilkan itu nanti akan direview oleh guru dan dosen untuk memperbaiki, memberikan catatan, feedback dan sehingga kemudian perangkat itu menjadi lebih baik ya. Dan nanti di bagian tempat Bapak Ibu ada peer teaching. Peer teaching ini nanti Bapak Ibu akan praktek pembelajaran secara langsung yang akan kemudian disaksikan sama teman sejawat dipandu oleh guru pamong dan dosen. Nah tentu nanti akan menjadi tahapan yang penting juga untuk memperbaiki performanya di dalam praktek pembelajaran. Kemudian yang terakhir bagian untuk lokasi itu adalah ujian komprehensif. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail terkait dengan muatan apa yang akan diujikan di dalam ujian komprehensif ini. Saya rasa ini sambutan dari kami atas nama dekan dan tadi lupa menyampaikan salam dari Pak Dekan karena kebetulan ada kegiatan beliau di Lombok Barat di Tulupang. Jadi beliau tidak bisa hadir di kesempatan ini untuk membuka acara ini dan beliau minta saya menyampaikan salamnya kepada kita semua. Dan mari kita buka kegiatan orientasi pembekalan lokakarya PPP 3 ini sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami